Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah, dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la la Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la la Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dan di Kau juru selamat, ku
Salam. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi baginya, dan mencari wajah Tuhan selalu. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan terkasih, melalui tema ibadah minggu ini, menggembalakan bukan dengan kuasa, mengajak kita sebagai umat Tuhan untuk senantiasa meneladani sikap hidup Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, dan agar kita juga memahami panggilan sebagai umat percaya untuk saling menggembalakan dengan hati rela dan siap berkorban, bukan dengan kuasa untuk menaklukkan sesama. Mari kita merefleksikan sikap hidup kita selama ini. Apakah sudah menunjukkan sikap Kristus kepada sesama kita? Kita hening sejenak. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami datang mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami, di mana kami bukan merangkul dan membimbing, namun lebih sering melukai hati sesama kami dan mendukakan hati Tuhan. Kami gagal meneladani Kristus dan kasih-Nya di saat kami menjalankan tugas panggilan dan pelayanan kami dalam menggembalakan mereka yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami gagal berkurban bagi sesama kami. Sebaliknya, kami sering membuat sesama kami menjadi kurban atas kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kembali roh kami di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami memohon dan bersyukur. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Umat terkasih, inilah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga
Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu juga. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon penyertaan-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi pada saat ini kami bisa bersama-sama juga membaca dan merenungkan firman. Oleh karena itu ya Bapa, hadirlah di dalam persekutuan ini, bukakanlah hati, telinga, dan pikiran kami, sehingga seluruh diri kami tertuju kepada firman-Mu saja. Dan bimbinglah kami, sehingga segala sesuatu yang kami baca dan terima, itu memang seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih, marilah kita bersama berdiri. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 hingga 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga 18 berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali.
Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, ada sebuah pepatah yang mungkin cukup sering kita dengar. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Seseorang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pengaruh, itu punya potensi untuk merusak. Dan apabila seseorang memiliki kuasa pengaruh yang absolut, maka sangat mungkin kuasanya itu merusak secara absolut juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia itu seringkali terbutakan oleh kuasa, oleh kemampuan yang kita miliki. Dan ini adalah sesuatu yang kalau tidak kita sadari atau kelola dengan baik, sudah pasti akan jadi sesuatu yang berharga. Dan sebenarnya kita semua, terlepas dari jabatan kita, terlepas dari posisi kita di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada, kita pada tahap tertentu sebenarnya punya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya saja, di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan Allah berkata bahwa kita manusia diberikan tugas untuk memelihara alam ciptaan ini. Kita memiliki kuasa. Bahkan di Kejadian pasal 1 sebelum dikatakan dengan sangat jelas, beranak cuculah, berkembang biaklah, kuasailah dunia ini dengan segala isinya. Dan ini seringkali ditafsirkan secara berbeda. Orang yang melihat Kejadian pasal 1 kemudian mengaplikasikannya, melihat alam itu sebagai sumber daya yang perlu dikuasai untuk kepentingan manusia. Itu kenapa bencana alam sekarang terjadi di mana-mana, pemanasan global, dan saat ini banyak saudara-saudara kita di NTT yang terkena musibah banjir. Kenapa? Alam dilihat sebagai sesuatu yang perlu dikeruk, yang perlu dipergunakan sehingga kita merasa lebih nyaman, lebih hebat untuk kepentingan sendiri. Lupa bahwa Tuhan bukan memberikan saja kuasa itu kepada kita untuk keperluan kita, tetapi juga untuk memelihara alam ciptaan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks yang sangat sederhana itu saja, sudah sejauh mana sih kita memperhatikan alam ciptaan kita? Sudah apa kontribusi kita kepada alam ciptaan yang ada di sekitar kita? Saya ketika pulang ke rumah orang tua saya beberapa minggu yang lalu, saya terkejut karena orang tua saya kemudian melepas maskernya, terus memutuskan tali maskernya ini. Saya nggak bisa putusin sekarang. Kalau saya putusin sekarang, saya seperis kebaktian saya harus pegang gini. Saya tanya, "Mih, kenapa diputus?" "Iya kok, soalnya Mami lihat kalau pulang ada hewan-hewan, begitu masker ini ternyata terbuang tidak pada tempatnya, ini akan melilit hewan-hewan itu, entah burung
entah ya hewan-hewan lain. Jadi biar mencegah hal itu terjadi harus diputusin talinya. Oh, baru tahu. Sudah pernahkah terpikir sampai sejauh itu? Saya aja baru memikirkannya. Mungkin misalnya hal yang sederhana yang lainnya mengenai penggunaan aqua gelas plastik gitu. Saya pribadi itu biasanya kalau ditawarin aqua gelas plastik gitu, entah di gereja kalau ada pelayanan apa, biasanya saya tolak. Kenapa? Saya lebih suka pakai gelas. Kenapa? Bisa dicuci, lebih ramah lingkungan, minumnya pun lebih puas karena banyak isi gelas. Hal-hal yang sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru berbicara tentang alam ciptaan ini. Bagaimana dengan sesama manusia? Ketika saya mempelajari sedikit gitu ya tentang sumber daya manusia gitu ya, saya baru tahu bahwa kita punya istilah namanya human resource dan human capital. Apa bedanya gitu? Saya lulusan teologi dikasih istilah gitu bingung gitu. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah ada yang lebih paham dari saya. Tetapi yang saya tangkap adalah bagaimana kita melihat manusia dari perspektif yang berbeda. Human resource itu kemudian melihat orang ini punya sumber daya yang kita perlu maksimalkan upayanya. Kalau nanti udah habis ya diganti aja orang lain yang lebih bagus. Berbeda dengan konsep human capital yang kemudian mengatakan bahwa wah ini ada orang mungkin saat ini belum optimal, potensinya bagus, kita kembangkan dia sehingga setelah dia berkembang dia juga nanti bisa berdaya dengan lebih baik bagi perusahaan tempat dia bekerja. Dua pola pikir. Nah, posisi kita sebagai manusia seperti apa kita memandang sesama kita? Jangan-jangan selama ini kita memandang teman-teman kita, rekan-rekan kita baik di tempat kerja, di gereja dan sebagainya itu dari sisi sudut pandang human resource. Dia ini ahli untuk bernyanyi, pemusik. Pokoknya kalau pemusik cari dia. Tapi udah, kita minta tolong dia, kita minta dia nyanyi jadi pro kantor. Kalau di sini istilah pro kantor singer. Ya, itu di sini. Tapi kita nggak pernah kembangkan dia. Kita nggak pernah mencoba dia agar dia itu punya wawasan, punya kapasitas yang lebih baik lagi. Atau kita melihat, wah ini ada orang-orang yang memang punya potensi. Ayo mari kita latih bersama-sama sehingga pada waktunya nanti orang itu baik rekan kerja atau rekan pelayanan nantinya sungguh-sungguh dapat melayani di gereja dengan lebih baik lagi. Dan yang membedakan kedua hal itu secara utama selain bagaimana kita apakah habis manis sepah dibuang, adalah kalau yang di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah apakah kita bersedia berkorban bagi Dia. Dan ini adalah konsep kepemimpinan yang memang unik di dalam kekristenan gitu. Pemimpin yang melayani. Kita ini istilah yang sering kita ucapkan gitu. Kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang bukan karena kuasanya lalu merasa berhak untuk mengatur ini dan itu, tetapi ketika Tuhan memberikan sebuah kesempatan pelayanan, maka dia punya tanggung jawab yang sebesar-besarnya untuk menjaga, untuk mengembangkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan kita mungkin kadang-kadang namanya manusia suka selip juga gitu. Kita merasa mungkin dipercayakan Tuhan di tempat ini. Oh, artinya saat ini saya bisa saya dari dulu punya ide ini nih, tapi nggak pernah terlaksana karena saya selama ini belum pernah jadi aktivis, belum pernah jadi majelis jemaat. Sekarang jadi penatua, saatnya saya mencoba sekeras-kerasnya. Semangatnya bukan itu.
semangat seorang pemimpin, semangat seorang yang yang beraktivitas di gereja itu adalah untuk melayani jemaatnya. Dan ini sebenarnya jadi PR kita bersama. Kenapa? Karena kita semua, walaupun di sini Tuhan mempercayakan orang-orang untuk menjadi di dalam kemajelisan jemaat, menjadi yang saya hayati adalah bagian dari para gembala juga. Kita semua sebenarnya adalah gembala-gembala kecil yang Tuhan berikan kepercayaan untuk kita berkarya. Saya sangat senang dengan sebuah lagu yang judulnya Jadilah Suluh Dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Itu NKB berapa? Nah, ini biasanya pemusik nih ya. Ingat dah NKB berapa itu? Nggak inget ya? Nggak apa-apa. Saya juga bukan kamus berjalan, jadi mohon maaf kalau lupa. Di dalam bahasa Indonesia, lagu itu Jadilah Suluh Dunia. Kita membayangkan bahwa kita diminta Tuhan untuk jadi suluh obor yang besar, yang bernyala-nyala, jadi berkat yang menghangatkan bagi banyak orang. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya, lagu ini punya judul Light the Corner Where You Are. Terangilah sudut ruangan di mana kamu ditempatkan. Apa artinya? Melayani Tuhan itu gak harus dengan hal-hal yang besar. Melayani Tuhan itu gak harus dengan hal-hal yang bayangan kita itu sangat suci. Harus jadi pendeta baru bisa melayani Tuhan, harus jadi penatua baru bisa melayani Tuhan. Enggak. Kita semua adalah gembala-gembala kecil yang punya peran untuk menerangi pojok-pojok ruangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mungkin dalam peran kita sebagai orang tua yang mendidik anak, peran sebagai seorang guru bagi yang mengajar, peran sebagai seorang anak yang menghormati, menyayangi orang tuanya. Kita semua punya peran. Dan jadikanlah peran itu untuk melayani sesama kita, karena Tuhan juga pertama-tama telah melayani kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Selamat menjadi orang-orang yang membawa terang, yang membawa cahaya kepada pojok-pojok ruangan yang Tuhan telah tempatkan, sehingga dunia ini menjadi sebuah tempat yang lebih baik untuk kita hidupi bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena kami boleh diingatkan kembali bahwa kami semua memiliki peran untuk menggembalakan di posisi yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bantulah kami ya Bapa, sehingga kami dapat mempergunakan peran kami sebagai gembala tersebut dengan baik. Sehingga kami menggembalakan bukan dengan kuasa yang memerintah, tetapi dengan penuh pelayanan. Sehingga kami, mulai dari diri kami, dapat membantu menjadikan dunia ini sebuah tempat yang lebih baik untuk kami hidupi bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, untuk Ibu Anastasia Nurwati, untuk Bapak Hendra Hidayat, untuk Bapak Arnold J. Manu, untuk Bapak Eko Cahyo Budi, untuk Bapak Yanuar Lemuel, untuk Ibu Tambunan dalam masa pemulihan pasca operasi, untuk Bapak Halomoan Tamba dalam masa pengobatan, untuk Penatua Hinsa Mei Hutagalung, untuk Bapak Jeffrey A. Latu Mahina, untuk Ibu Agnes R. Simatupang, untuk Ibu Susi Wijanarko, untuk Zevanya Putri Mulyana, untuk Bapak Emir Setiadi, dan Ibu Yeni Setiadi. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bersama untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan penyakit ini. Kiranya Engkau menguatkan dan memberkati tidak hanya mereka yang sakit, tetapi juga segenap keluarga yang terus mendampingi. Kiranya Engkau juga mau memberkati obat-obatan yang mereka terima lewat dokter-dokter mereka, sehingga mereka dapat kembali dipulihkan, beraktivitas, dan kembali melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena kehilangan tidak hanya sanak saudara mereka, tetapi juga harta mereka di Flores NTT sana. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau mau memberkati mereka, mau menguatkan mereka. Dan kami ingin mendoakan para volunteer yang mau untuk melayani, membantu mereka di sana. Karena kami yakin dan percaya mereka adalah perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Sertailah, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat sungguh-sungguh melayani umat-Mu di sana. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk pergumulan pos GKI Citra Indah City. Ya Bapa, Engkau yang telah menyertai perjalanan kami bersama dari dahulu sampai saat ini. Engkau yang mengetahui ya Bapa pergumulan yang dirasakan, dan Engkau juga ya Bapa yang tahu bagaimana sebaiknya kami bertindak dan merespon terhadap segala sesuatu yang terjadi ini. Bantulah ya Bapa para segenap yang mengambil keputusan, baik para pendeta, majelis jemaat, baik pihak-pihak di dalam pemerintahan maupun warga di daerah sana. Berkatilah ya Bapa, karena kami yakin dan percaya ketika semuanya berjalan di dalam tuntunan tangan-Mu, maka segala sesuatunya akan menjadi baik pada waktunya. Kami juga tentunya ingin berdoa bagi wabah virus corona yang hingga saat ini masih menghantui kami, menyebabkan kami tidak bisa bersekutu bersama secara fisik. Ya Bapa, berkatilah, kami rindu untuk beribadah kembali bersama, kami rindu untuk bersekutu bersama di dalam sebuah persekutuan yang hangat di dalam gereja kami. Ya Bapa, dan oleh karena itu berkatilah para petugas medis, program-program vaksinasi yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah. Kiranya Engkau mau menyertai kami ya Bapa, sehingga kiranya semua orang yang terlibat di dalam pengentasan wabah virus corona ini dapat mengambil keputusan dengan baik.
Ya Bapa, kami join berdoa untuk pergumulan gereja-gereja di Indonesia. Sebagian bagi yang masih bergumul karena masih harus menjalani pelayanan online dengan sumber daya yang terbatas. Berkatilah mereka ya Bapa, sehingga kiranya mereka dapat melakukan persekutuan dengan penuh kasih pula di tengah masa-masa yang terbatas ini. Dan kami yakin dan percaya juga ya Bapa, Engkau mau menyertai mereka yang mengalami masalah-masalah finansial, masalah-masalah penolakan dari warga sekitarnya, dan masalah-masalah yang saat ini mungkin tidak terbayangkan bagi kami. Namun kami percaya Bapa, mereka adalah gereja-gereja yang adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Dan oleh karena itu Engkau mau menyertai perjalanan mereka dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami. Berkatilah aparatur penegak hukum. Berkatilah seluruh warga negaranya. Sehingga kami semua dapat hidup dengan baik, dengan damai, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa benci satu dengan yang lain, terutama bagi mereka yang berbeda dengan kita. Sehingga kami sebagai warga negara Republik Indonesia dapat sungguh-sungguh merasakan betapa Tuhan mencintai dan memberkati bangsa ini. Ya Bapa, inilah doa-doa kami, dan yang akan kami tutup bersama di dalam sebuah doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita dalam sukarela dan syukur memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Dalam perjalanan iman dan kehidupan kita, Kristus Sang Gembala yang baik senantiasa menuntun kita di jalannya. Marilah kita domba-dombanya juga senantiasa mendengarkan suara gembala kita dan mengikuti pimpinannya. Dialah gembala yang memimpin langkah kita. Yesus Tuhan
Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita meminta berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.